Yes, Windy, thank you. 1928, tanggal 18 sampai dengan 27 Oktober, di mana lahirnya pergerakan para pemuda Indonesia, yang tentunya membuat sebuah rumusan yang sangat apik dan hingga saat ini kita nikmati semuanya. Yaitu sebuah perumusan di mana kita sama-sama menyaksikan putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, yaitu tanah Indonesia. Kedua, putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan ketiga, putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Saya teringat sebuah puisi yang dibawakan oleh teman saya yang berjudul Opini Bangsa. Aku pemuda. Ya, mungkinkah satu dari 10 pemuda lainnya? Nyanyian gema yang selalu terngiang dalam seruan nada pidato Soekarno-Hatta. Di manakah kau, para pengguncang dunia? Untungmu, tanggung jawab Katulistiwa memajukan negara penuh. Fata Morgana dalihnya. Siapakah? Akankah waktu menjawabnya? Entah itu hanyalah opini panjang cita-cita bangsa, tumpah darah, satu tanah air, Indonesia satu bahasa, atau kalimat yang satu berjaya. Wajahmu saja ragu untuk menggambarkan kalimat-kalimat itu. Aku pun tak pernah memintanya. Namun biarkanlah hela nafas ini berhenti dengan tetap menegaskan kalimat Sumpah Pemuda. Agar bangkit semangat dalam jiwa padamu, padanya, pada semuanya. Para penuntas mimpi bangsa. Selamat datang di Suara Sriwijaya Milenial. Sore hari ini kita akan berbicara dengan para pemuda-pemuda hebat yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Bagaimana mereka memaknai Hari Sumpah Pemuda? Masih adakah korelasi antara pemuda milenial yang saat ini dengan cita-cita dari pemuda-pemuda sebelumnya? Ataukah memang Sumpah Pemuda hanya sebagai hari-hari biasa saja yang sama-sama kita tahu dan juga sama-sama kita peringati, tetapi maknanya kita akan bertanya dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Ada Alvin Nurul Laila, mahasiswa FKIP Unsri, aktivis BEM. Halo. Halo Kak. Panggilannya siapa? Alvina Kak, itu Alvina. katanya ada typo ya. Jadi Alvina Nurul Laila. Alvina Nurul Laila, iya. Oke. Mahasiswa FKIP Unsri, aktivis BEM juga. Iya betul Kak. Betul? Betul. Selamat datang di TVRI Sumatera Selatan. Oke, selamat datang juga. Sudah siap berbincang tentang masalah pemuda dan juga milenial dan juga Sumpah Pemuda? Siap. Kemudian juga ada Mas Andika Wahyudi, mahasiswa berprestasi utama FISIP Unsri. Betul? Betul. Berprestasi utama? Ya, alhamdulillah. Di FISIP Unsri. Kita akan berbicara, Mas, tentang bagaimana pemuda saat ini dan juga bagaimana sudut pandang kalian berdua tentang memaknai Sumpah Pemuda. Saya ke panggilannya? Alvina. Ya, betul. Alvina terlebih dahulu. Bagaimana Sumpah Pemuda versi Alvina? Oke, Sumpah Pemuda menurut saya itu sumpah ya. Berarti bisa kita artikan sebagai janji dong. Nah, yang mana berarti Sumpah Pemuda adalah janjinya para pemuda-pemudi Indonesia yang mana waktu itu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dari seluruh Indonesia pemuda berkumpul untuk bersumpah. Nah, itu kan arti dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan yang kondisi yang sekarang, nah pemuda juga harus tetap memegang erat gitu, Sumpah Pemuda yang waktu itu dijanjikan. Seperti itu menurut saya. Harus memegang erat Sumpah Pemuda yang sudah harus menjadi rumusan dari pemuda-pemuda sebelumnya. Iya betul, pasti harus. Masih harus. Iya. Oke, saya ke Mas Andika. Ya, biar nama kita nggak sama nih. Mas Andika. Kalau dari Mas Andika seperti apa? Kurang lebih saya memandang Sumpah Pemuda sama seperti Mbak Alvina ya. Itu adalah perjanjian yang dibentuk dari semua kalangan pemuda, baik dari Pulau Sumatera pada saat itu, Pulau Jawa hingga Kalimantan. Mereka bersatu dalam satu forum yang kita kenal dengan Kongres Pemuda pada saat itu. Kongres Pemuda kedua lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, di sini kan sebuah perjanjian yang ada outputnya gitu. Ada perjanjian yang ada dokumennya yang memang dipublikasikan, yang memang kita publikasikan ke seluruh pemuda Indonesia supaya mereka memahami bahwasanya kita itu walaupun berbeda-beda tetap satu. Hal ini digaungkan pada saat pemuda-pemuda terdahulu itu karena kita terdahulu kan diceritakan terpecah belah dikarenakan Belanda.
Belanda memprovokasi satu kelompok dan kelompok lain hingga akhirnya kita pecah. Nah, pemuda berinisiasi membentuk Sumpah Pemuda ini supaya kita nggak termakan provokasi dari Belanda tersebut. Seperti itu, Mas. Jadi Sumpah Kita Pemuda harus itu bersatu. Iya, Tidak betul. ada pecah belah. Betul. Seperti itu? Betul. Betul. Dengan- Oke, tapi sebelumnya kita juga ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang sudah hadir di Studio TVRI Sumatera Selatan, teman-teman. Terima kasih sudah hadir dari teman-teman. BMKM Universitas Sriwijaya juga ada. BEM mana? Boleh disebutin? BMKM Universitas Sriwijaya. Oke, tepuk tangan boleh. Terus dari teman-temannya Mas Andika? Ya, dari mahasiswa FISIP Universitas Sriwijaya. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di Studio TVRI Sumatera Selatan. Nanti kita juga akan berdiskusi juga dengan teman-teman semua yang sudah hadir di sini bagaimana kita memaknai sebuah Hari Sumpah Pemuda. Oke, saya kembali ke Mbak Alvina. Tadi kita sempat berbahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian jangan sampai terpecah belah dan lain sebagainya. Keadaan saat ini dengan Sumpah Pemuda sebelumnya, bagaimana Anda melihatnya? Oke, kalau menurut saya keadaan saat ini dengan Sumpah Pemuda sebelumnya itu masih relevan ya, masih sama lah, masih selaras gitu. Karena yang mana kita di poin pertama itu kan tanah air yang satu, tanah air Indonesia. Yang berarti pemuda-pemudi Indonesia ini kan memang terlahir di Indonesia seperti itu kan. Nah, berarti dan sekarang juga masih banyak pemuda-pemudi Indonesia yang mengharumkan nama bangsa Indonesia gitu. Karena masih banyak pemuda-pemudi yang berprestasi yang memang benar-benar mengharumkan nama Indonesia. Menurut saya sih masih relevan ya kalau misalnya untuk Sumpah Pemuda dengan saat ini gitu. Bukan cuma masih, harus relevan Harus, ya? ya, bukan masih, tapi maksudnya masih tetap eksis dan Eksis. memang harus tetap relevan gitu Oke, dengan baik. Sumpah Pemuda. Saya ke Mas Andika. Tidak boleh terpecah belah karena kita sudah dipecah belah oleh Belanda waktu itu. Betul. Sehingga terciptalah sebuah kongres Sumpah Pemuda yang mana dari kongres tersebut tercapailah sebuah perjanjian kita harus bersatu atas nama bangsa Indonesia. Betul. Anda melihatnya seperti apa pemuda yang ada saat ini? Ya, teman-teman, saya akan membelah dalam dua perspektif itu. Pertama, memang tujuan Sumpah Pemuda itu sebagian sudah tergapai gitu. Terbukti dengan seperti apa yang disebutkan oleh Mbak Alvina tadi, sebagian besar muda-muda kita berprestasi dan menggaungkan nama negara kita dan juga mereka akur di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi di satu sisi yang perlu kita koreksi juga ataupun perlu kita kritisi bahwasanya dengan contoh-contoh sederhana saja seperti fanatisme terhadap suatu kelompok seperti fans bola dan lain sebagainya. Seperti apa yang kita lihat teman-teman. Bahkan gesekan-gesekan tersebut sering terjadi gitu loh. Jika kita korelasikan dengan Sumpah Pemuda, artinya di sini bukan itu yang diinginkan oleh para pemuda kita terdahulu. Nah, artinya di sini di balik sudah adanya progresif yang cukup baik dari pemuda-pemuda kita, tapi di sisi lain juga kita masih punya PR untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya sederhana tetapi diperbesar dengan fanatisme yang berbeda-beda sehingga itu menjadi peluang untuk pecah belah kembali sih, seperti itu. Apakah pemuda harus bisa memilih mana yang difanatismekan atau seperti apa kalau dari Mbak Alvina? Oke, tentunya pemuda, apalagi pemuda milenial ya, berarti itu kan harus banyak PR gitu kan, tadi disebutkan juga sama Kak Andika gitu kan, karena PR yang saat ini tuh sangat-sangat berat lah gitu bagi pemuda-pemuda yang saat ini gitu, karena harus memilih gitu, benar-benar memilih karena kan pada saat ini kita sudah memasuki zaman yang namanya zaman digitalisasi, globalisasi juga yang sudah benar-benar memodernisasi semuanya gitu kan, yang mana semua sudah berubah, zamannya itu sudah berubah benar-benar sudah ke zaman digital. Jadi di zaman digital ini yang mana informasi-informasi dari luar, baik informasi dari dalam negeri maupun dari luar negeri itu benar-benar harus kita dipilih gitu, harus memilih gitu. Difilter ya? Iya, harus benar-benar difilter gitu. Kayak tadi kan yang Mas Dika bilang gitu kan, kalau misalnya kita tuh harus memfilter lah gitu, memilih juga gitu kan, bagaimana baiknya sebagai pemuda saat ini. Itu tadi, yang pertama kita juga harus memfilter di sosial media atau misalnya di media digital kayak gitu, karena itu kan sudah sangat amat luas ya cakupannya gitu. Sekarang itu apalagi PR yang pemuda Indonesia saat ini itu sangat-sangat banyak gitu, terutama di bagian digitalisasi atau modernisasi. Oke, salah satu PR pemuda menurut Mbak Alvina adalah di era digitalisasi saat ini adalah filter. Artinya banyak sekali informasi yang berkembang di luar sana untuk memecah belah bangsa Indonesia. Kategorikanlah ini sebagai serangan nirmiliter. Menurut Anda seperti apa, Mas Andika? Iya, betul. Ini bukan secara kasat mata lagi sih, dan juga bukan sebagai rahasia umum.
Perkembangan digitalisasi maupun teknologi telah membawa kita pada revolusi industri 4.0, terus juga kita sudah masuk era society 5.0. Jadi perkembangan informasi itu sangat luas, sangat cepat dan sangat fleksibel. Jadi kita kalau nggak teliti kita bakal mudah terprovokasi seperti bahkan seperti zaman dahulu gitu loh. Ada satu pihak yang memprovokasi pihak lain dan sebagainya, sehingga timbul kebencian-kebencian di antara pemuda. Nah, ini yang harus dikritisi dan juga diperhatikan oleh para pemuda supaya kita, yang pertama itu menurut saya harus menanamkan mindset sih, bahwasanya dahulu kita pernah dijajah, pernah terpecah belah. Para pemuda kita, para pejuang kita telah merebut kemerdekaan dengan susah payah. Kenapa hari ini kita harus memecah diri kita dengan pilihan gitu loh. Padahal kita punya pilihan untuk bersatu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang disampaikan oleh Mbak Alvina, kita harus dapat pintar-pintar untuk filter, mencari mana informasi baik dan benar. Saya pikir untuk meng-cross-check informasi 2-3 kali tidak ada kurangnya gitu loh, ataupun tidak ada salahnya gitu. Dibandingkan kita mengkonsumsi langsung mentah-mentah dan akhirnya kita termakan dengan provokasi-provokasi itu. Jadi ini sih yang menjadi PR. Di balik positifnya teknologi dan juga perkembangan digitalisasi, itu juga ancaman yang harus kita siapkan. Dan itu masih terasa sampai dengan saat ini gitu ya. 34 provinsi, macam-macam bahasa yang ada di Indonesia. Kita semua pemuda mempunyai ras masing-masing. Betul. Anda bagaimana melihat tentang ada beberapa kelompok yang memang merasa paling ketimbang ras yang lain? Si paling gitu. Anda bagaimana melihat, Anda berdua melihat itu? Nanti dulu tapi jawabnya ya. Oke. Untuk pemirsa Anda di rumah yang juga penasaran bagaimana jawaban dari Mas Andika dan juga Mbak Alvina, tetap bersama kami di Suara Sriwijaya Milenial. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial, masih bersama saya Dika Saputra. Untuk Anda yang ingin bergabung, berdiskus bersama kami tentunya, bersama dengan topik kami milenial, terinspirasi Sumpah Pemuda, tanda tanya. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami persilakan tentunya di 0711 311 454 terkait dengan tema kami kali ini. Baik, Mbak Alvina, kita tadi sempat terputus. Saya ke Mbak Alvina terlebih dahulu. Bagaimana Anda melihat 34 provinsi, banyak sekali bahasa, banyak sekali ras yang ada di Indonesia. Anda bagaimana melihat pemuda-pemudanya saat ini terhadap si paling tadi? Oke. Bagaimana Mbak Alvin? Kalau menurut saya ya, yang namanya membanggakan suatu daerah itu ya tidak ada masalahnya atau tidak ada salahnya. Karena misalnya kebetulan saya juga bukan berasal dari Sumatera Selatan nih, gitu kan. Tapi saya tinggal di Sumatera Selatan gitu, otomatis ada percampuran budaya yang saya bawa gitu. Karena sekarang saya tinggal di Sumatera Selatan, tapi saya berasal bukan dari daerah Sumatera Selatan gitu kan. Jadi kalau misalnya menurut saya membanggakan suatu daerah itu ya tidak salah sama sekali gitu kan. Tapi di sini adalah yang merasa paling benarnya itu yang ditanda tanyai gitu kan. Jadi kalau misalnya seperti itu bisa kita silahkan gitu kan, kalau misalnya teman-teman semua nih yang mempunyai kayak semacam minat, bakat atau misalnya segala macam yang memang bisa menjadikan hobi itu sebagai sebuah berprestasi. Nah, itu gitu yang harusnya gitu dibanggakan gitu kan. Jadi membanggakan itu tuh ada nilai plusnya gitu loh, bukan cuma mengakui daerah saya ini penuh dengan kayak wisata alamnya bagus gitu. Kalau enggak misalnya daerah saya ini si paling cantik kayak gitu kan, atau misalnya daerah saya ini terkenal dengan orang-orang kaya gitu kan, sultan gitu kayak gitu. Nah, tapi
alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita dibarengi dengan beragam macam prestasi gitu yang dibawa seperti itu. Berarti kalau prestasi nggak masalah kita keluar-keluar gitu ya. Nggak masalah banget nggak masalah. Prestasi. Tapi yang terkadang masih terlihat di lapangan adalah bagaimana kita masih saling supremasi antara etnis satu dengan yang lain seperti, dan itu masih terjadi mungkin nih. Nggak usah jauh-jauh di kalangan kampus, di kalangan teman nongkrong lah gitu. Bagaimana Anda melihatnya, Mas Andika? Ya, 34 provinsi sekarang kita Mas ya. Dengan beragam budaya dan juga bahasa daerah, saya memandangnya jika ada pagar toleransi dan saling menghormati, ini adalah sebuah kekayaan. Dan jelas itu adalah sebuah kekayaan. Ini adalah pembeda kita dengan negara-negara di luar. Mereka satu gitu kan. Sedangkan kita multikultural dan juga majemuk gitu kan. Kita banyak. Nah, ini adalah sebuah kekayaan. Kekayaan ini antara satu kebudayaan dan juga ataupun satu kebedaan dan perbedaan yang lain, satu kebudayaan dan kebudayaan yang lain, jika dibatasi dengan toleransi dan saling menghormati, ini adalah suatu hal yang sangat positif menurut saya. Di beberapa kesempatan saya berkesempatan untuk berdiskusi bersama teman-teman yang di luar Pulau Sumatera seperti di Sulawesi dan lain sebagainya. Jika kita menggunakan mindset tadi, ada pagar saling menghormati dan toleransi, itu akan sangat harmonis. Betul. Kita mempelajari budaya-budaya baru itu sangat menyenangkan loh di luar situ. Kita mengenal budaya dari Sulawesi, kita mengenal budaya dari Lombok, dari Aceh dan lain sebagainya. Itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan yang pernah saya rasakan. Dan sama sekali kita tidak ada gesekan yang terjadi karena kita menggunakan batas toleransi dan saling hormati tadi. Nah, menurut saya perbedaan-perbedaan ini jika dimaknai positif, ini akan sangat menguntungkan bagi Indonesia. Tetapi kembali lagi, jika memang dari mindset para pemudanya, bahwasanya si paling tadi, itu yang harus kita benarkan. Bagaimana mindset ini tertanam, bahwasanya kita pernah dijajah dan dipersatukan dengan satu hal. Salah satunya sumpah pemuda gitu lah. Jadi sangat disayangkan apabila kita harus terpecah belah di saat para pemuda kita sudah berkorban gitu lah, Mas. Oke, baik. Mari pulang lebih malam, nongkrong lebih jauh, gitu ya. Boleh tuh. Berteman lebih jauh, sehingga kita bisa sama-sama memahami dan juga menghargai etnis masing-masing. Apapun itu, kita masih perlu digarisbawahi adalah Indonesia. Oke, baik. Saya ke teman-teman yang ada di sini yang ingin berdiskusi. Saya ke Mas yang pakai jaket hijau. Boleh kita berdiskusi, Mas? Kira-kira apa yang perlu disampaikan? Silakan. Atau yang sudah ada pegang mic duluan, boleh? Ada? Ya, silakan. Namanya siapa, dari mana, berdiri atau duduk, silakan. Duduk aja ya. Oke, perkenalkan, saya Dina, saya dari Universitas Sriwijaya. Baik, silakan Mbak Dina dengan pertanyaannya. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya hanya ingin berdiskusi. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Andika dan Kak Alvina, saya sangat setuju sekali. Namun, ada satu hal mendasar yang paling penting yang harus kita sadari sedari dini, yaitu menurut saya itu adalah akhlak. Bagaimana cara kita berperilaku ke orang yang lebih tua, bagaimana cara kita berperilaku ke orang yang lebih muda dan yang setara umurnya dengan kita. Nah, yang saya lihat, pemuda-pemuda zaman sekarang ini, termasuk saya, itu akhlaknya itu kayaknya sudah mulai luntur nih Kak. Nah, saya ingin tahu bagaimana Mas Andika dan Kak Alvina memandang hal tersebut, lalu apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hal tersebut, dan juga ini nantinya akan berpengaruh kepada generasi-generasi kita selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, akhlak. Itu sampai tertanam tuh di ASN berakhlak. Ada apa sebenarnya dengan tagline itu gitu ya? Betul, nah, kalau Anda melihatnya seperti apa sekarang? Tentang masalah akhlak. Kadang banyak banget tuh Instagram, Twitter dan lain sebagainya, nggak ada akhlak, nggak ada akhlak. Ya kan? Ada banyak banget tuh dengan kata-kata seperti itu. Apa yang terjadi? Dekadensi moral kah atau seperti apa, Mbak Alvina? Oke, kebetulan saya dari program studi bimbingan dan konseling. Dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang mana yang memang benar-benar mengusung tinggi yang namanya pendidikan karakter. Pendidikan karakter, nilai-nilai anak dan moral yang akan melanjutkan generasi selanjutnya gitu kan. Oke, kalau misalnya menurut saya mengenai minimnya, bukan minim ya, tetapi bisa dikatakan berkurang. Berkurangnya itu kan memang salah satu pengaruh dari adanya globalisasi yang ada di negara Indonesia gitu kan. Karena kan itu sebenarnya bukan cuma Indonesia gitu, tapi memang benar-benar memang benar-benar sudah mendunia global, gitu, karena mengglobal kan. Di sini kan artinya global gitu. Dan juga kan kita juga ada yang namanya SDGs itu kan, yang mana yang memang benar-benar
itu tadi gitu, banyak PR, salah satunya dari akhlak atau attitude itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya dari segi sudut pendidikan itu untuk pendidikan karakter itu sendiri, itu banyak sih yang misalnya yang bisa kita lakukan gitu kan. Yang pertama mungkin itu adalah contoh. Jadi pemuda-pemuda saat ini kan harus mencerminkan dirinya sebagai contoh untuk adik-adiknya nanti gitu kan. Jadi yang pertama itu adalah contoh untuk generasi-generasi selanjutnya. Terus yang kedua adalah bagaimana cara kita memandang positif suatu hal gitu. Yang mana karakter-karakter itu nggak bisa kita nilai dari satu sudut pandang, ataupun satu hal itu nggak bisa kita nilai dari satu sudut pandang, tapi cobalah lagi membuka wawasan, membuka luas gitu kan, adanya adanya suatu hal atau adanya suatu masalah, itu cobalah buka lagi secara lebih luas lagi gitu. Jadi kita bisa ambil nilai positifnya gitu, sehingga ketika kita bisa mengambil suatu nilai positif dari suatu kejadian, dari suatu hal, itu akan tertanam di diri gitu. Akan tertanam secara tidak sadar, itu akan mengubah mindset. Bagaimana kita seharusnya berperilaku, bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana seharusnya kita berbicara gitu. Terus yang ketiga adalah kesadaran dari diri kita sendiri, khususnya teman-teman, khususnya saya, kita semua yang mana sekarang ini menjadi seorang pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Kita memerlukan kesadaran di diri kita sendiri gitu loh. Kayak kita memandang suatu hal, kita memandang teman lain, kita memandang kakak ataupun orang tua, itu harus ada kesadaran dari diri kita gitu. Bagaimana caranya kita berperilaku, bagaimana caranya kita mengobrol dengan yang lebih dewasa gitu kan. Itu salah satu itu 3 poin lah gitu. Berarti 3 poin itu adalah cara bagaimana kita mempunyai akhlak yang baik ke depannya. Iya, gitu. betul. Kalau dari Mas Andika seperti apa melihat akhlak yang ada saat ini, Mas? Kita melihat bagaimana dulu ya. Kalau kita analogikan dan kita gambarkan dulu, ketika kita lewat di depan guru, kemudian lewat di depan orang yang lebih tua, hampir rata-rata menundukkan badan. Betul? Betul. Yang terlihat sekarang bahkan di ruang lingkup saya pun kadang-kadang itu sudah tidak terlihat lagi budaya ketimuran yang memang menjadi ciri dan identitas bangsa Indonesia. Bagaimana Anda melihat itu? Ya, pengaruh globalisasi dan juga percepatan teknologi ini benar-benar menggerus ya sedikit banyaknya sikap dan juga moral dari kita. Kalau dulu kan hingga saat ini kita tuh harus berorientasi pada yang namanya adab itu di atas ilmu gitu loh. Semua dosen saya membicarakan itu. Jadi kalau kita berpegang teguh terhadap itu, ya memang jika kita berkaca kepada zaman sekarang, benar yang dikatakan oleh Mas Dika tadi. Kalau zaman dulu kita merundukkan kalau kita mau lewat depan orang tua, tapi sekarang bahkan salaman aja gitu gengsi gitu kan. Bukan saya. Maksudnya sebagai kalau di sini nggak ada, Mas. Kalau di sini nggak ada. Jadi baik-baik semua, soalnya di sini ya. Ya. Ini yang harus kita menjadikan PR. Karena menurut saya pemuda yang berkualitas tentunya ditentukan dengan akhlak juga. Akhlak itu menentukan kualitas dari seorang pemuda. Apabila pemuda itu memiliki akhlak yang baik, insya Allah juga dia berkualitas baik. Nah, ini pemuda-pemuda seperti yang diinginkan oleh bangsa Indonesia untuk melanjutkan estafet bangsa ini di masa yang depan, di masa yang akan datang. Nah, berkaitan dengan bukan rahasia umumnya lagi perubahan sikap ataupun perubahan akhlak kita ini, menurut saya sih, kalau saya pribadi beberapa kali menggunakan beberapa tips gitu. Yang pertama itu coba posisikan diri kita itu di orang itu gitu. Coba posisikan diri kita sebagai orang tua ketika ada pemuda yang lewat tapi kita diacuhkan gitu. Kita akan tua loh di masa yang akan datang. Betul. Coba kita latih pola pikirnya bahwasanya kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh bapak itu ataupun oleh ibu guru dan lain sebagainya. Coba kita posisikan, akan terenyuh hati kita bahwasanya kita akan lebih sopan seperti mereka. Yang kedua, berkenaan dengan akhlak secara keseluruhan, karena akhlak ini akan mempengaruhi proses kita di masa depan. Kalau akhlak kita buruk, di masa depan juga, na'udzubillah min dzalik, jangan-jangan kita buruk. Nah di sini, mari kita ingat lagi goals kita. Goals kita kan di ke depan mau sukses. Betul. Salah satunya ditentukan oleh akhlak gitu. Siapa yang mau berteman dengan kita jika akhlak kita buruk? Nah, set goals kita, ketika kita mengingat goals kita tersebut dan juga setidaknya ketika kita ingin menyimpang gitu lah, saya mau sombong sama si A gitu. Tapi ketika kita teringat di masa depan mungkin kita akan butuh terhadap si A, kita akan merubah mindset itu. Jadi intinya sih coba posisikan diri kita di orang lain dan juga posisikan
gimana sih masa depan kita jika akhlak kita itu baik atau buruk gitu loh sih Mas. Oke, artinya ada dua clue yang saya tangkap adalah bagaimana kita bisa memposisikan diri kita ketika berhadapan dengan orang tua. Kita memposisikan seandainya kita adalah orang tua tersebut, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak muda seperti itu. Betul. Kemudian tadi juga dari Mbak Alvina juga ada 3 poin yang perlu digarisbawahi. Dan kita juga akan berbicara lebih lanjut bersama dengan teman-teman yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Untuk pemirsa yang ada di rumah, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali di Suara Sriwijaya Milenial.
Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial, masih bersama saya Dika Saputra dan juga masih bersama dengan dua narasumber kami yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Sudah dihibur juga tadi sama Windy and Friend, Serba Salah, salah satu lagu yang enak banget buat didengerin dan juga disaksiin Windy-nya ya. Win, cakep. Selanjutnya kita akan ngobrol lagi bersama dengan Mas Andika dan juga Mbak Alvina. Tadi sempat terputus, kita ngobrol. Kemudian kita tadi bahas juga akhlak, terkait dengan akhlak. Salah satunya tipsnya adalah bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai orang yang lebih tua ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua. Seandainya kita orang tua, bagaimana kita harus bersikap. Betul. Ada pepatah Jawa mengatakan papan empana depan. Melihat siapa yang diajak ngobrol, kemudian juga siapa dia, harus bagaimana kita, itu semua harus dilihat. Oke. Selanjutnya saya ke teman-teman yang ingin berdiskusi tadi. Ada Mas Luki ya? Mas siapa namanya? Sultan. Mas Sultan. Ya, silakan Mas Sultan. Oke. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Oke. Saya ingin bertanya, berbicara tentang pemuda, pasti kita akan mengacu ke masa depan bangsa kan. Nah, pada masa depan itu salah satunya itu ada bonus demografi. Nah, di mana bonus demografi ini bisa bergantung pada pemuda-pemudi sekarang. Di mana jika tidak bisa kita mulai mempengaruhi ataupun berprogres secara maksimal untuk masa sekarang, untuk kedepannya kita tidak bisa memastikan lah untuk dampak positif atau negatif yang akan bisa ditimbulkan dari bonus demografi tersebut. Nah, mungkin pertanyaannya ingin bertanya kepada Kak Andika dan Kak Alvina, adakah solusi untuk mengoptimalkan dari bonus demografi tersebut? Bagaimana cara mengoptimalkan dari bonus demografi, di mana nanti kita akan melihat kesenjangan-kesenjangan yang ada ke depan antara generasi saat ini dengan generasi yang sudah ada. Bagaimana kita harus optimal dan menyambut bonus demografi itu, Mbak Alvina? Oke, betul. Bagaimana cara kita untuk untuk menghadapi gitu kan, untuk dan juga gimana caranya kita nanti gitu ke depannya itu akan seperti apa gitu. Oke. Menghadapi hal yang seperti itu berarti artinya kita juga tadi gitu kan, kita sudah banyak bicara juga gitu kan. Mungkin yang akan kita hadapi itu adalah suatu yang mana harapannya itu ingin lebih baik lagi dong pastinya gitu kan. Jadi masa depan yang baik lagi untuk bangsa Indonesia gitu. Mungkin kalau misalnya dari saya itu ya memperbaiki gitu lah, memperbaiki yang ada gitu kan, dan juga untuk meningkatkan sumber daya yang bisa kita tingkatkan lagi gitu, seperti itu. Oke, baik. Meningkatkan sumber daya yang ada, ya, memperbaiki. Baik. Berarti manusia. Berarti ada yang belum baik sekarang. Kalau dibilang ada yang belum baik pasti ada dong Kak. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna ya. Kalau terlalu sempurna juga udah membosankan ya. Nah, betul. Jadi kalau misalnya karena kita kan nggak ada yang sempurna ya, jadi ada yang harus diperbaiki dong. Oke, baik. Saya ke Mas Andika. Seperti apa memanfaatkan bonus demografi, apa yang harus kita lakukan ke depan agar bonus demografi ini bisa maksimal kita dapatkan? Apa yang harus dilakukan? Ya, menurut saya bonus demografi ini pisau yang bermata dua ya. Di satu sisi memberikan keuntungan ketika memang sumber daya manusia kita sudah baik, di sisi lain juga kita siap, maka bonus demografi ini akan menjadi akselerasi Indonesia menjadi negara yang maju. Karena pada saat tersebut kita akan punyai masyarakat dengan usia produktif yang tinggi. Apabila itu berkualitas baik, maka akan meningkatkan semua sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Itu adalah salah satu indikator negara maju. Tapi ketika bonus demografi ini, di mana masyarakat dengan usia produktif tidak berkualitas ataupun tidak mempunyai kemampuan dan tidak mampu mendongkrak ekonomi, tentu pengangguran akan di mana-mana dan ini akan merugikan Indonesia. Kita akan lebih jauh mundur daripada kondisi yang saat ini. Apa sih sebagai pemuda yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus sadari, kita ini sebagai generasi muda, bagaimana kita menanamkan mindset
amanah ataupun beban yang dibebankan di pundak kita oleh para pejuang, yang dimana mereka telah susah payah merebut kemerdekaan, khususnya para pemuda kita yang berani menaruhkan nyawa mereka. Di sini juga kita juga sebagai pemuda, sebagai penerus bangsa harus menanamkan setidaknya mindset bahwasanya kita harus sadar untuk tidak merugikan dan tidak menghancurkan negara ini. Secara tidak langsung, jika kita tidak memiliki kualitas yang baik di masa depan, kita akan menjadi beban bagi negara ini. Mungkin kalimatnya sedikit kasar, tapi ini adalah kenyataan yang diwanti-wanti oleh para penerus bangsa di masa yang akan datang. Okay. Nah, ini yang harus disadari oleh para pemuda. Bagaimana kita menanamkan mindset. Mindset itu akan menggerakkan diri kita menjadi lebih baik. Kita mungkin tidak pintar, tapi ketika mindset kita ingin belajar, tentu kita akan bisa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah PR bagi pemerintah tentunya. Pemuda ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus berdampingan bagi pemerintah. Dari Najwa Shihab pernah berkata bahwasanya mahasiswa itu adalah bagian dari 34% pemuda yang beruntung merasakan dunia kampus. Di sisi lain, jika kita melirik seperti YouTuber dan lain sebagainya, mungkin angkanya di bawah 5%. Artinya di mana 50 lebih persen lagi pemuda-pemuda kita gitu loh. Kita masih mempertanyakan ini di mana posisi mereka. Nah, ini yang harus menjadi PR bagi pemerintah, bagaimana mereka memfasilitasi. Kalaupun memang tidak bisa mensubsidi pendidikan dan dengan penuh dan lain sebagainya, mungkin seperti pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Okay. Tentu dengan pemberian skill dan lain sebagainya, diiringi dengan mindset pemuda yang baik, kita akan bisa dan siap untuk menghadapi bonus demografi dan mengakselerasikan negara Indonesia menjadi negara maju. Oke, baik. 50%, artinya 34%. 34% dimiliki oleh para mahasiswa yang ada saat ini. Sementara sekitar berapa persen lagi dimiliki oleh para YouTuber dan lain. Dan 50% lagi yang menjadi pertanyaan kita. Beban banget ya. Gitu ya, kalau pertanyaan kita. Artinya ketika kita main Mobile Legends aja ada yang satu yang beban kan gak enak. Nah, tuh. Apalagi pendongkrak ekonomi ya. Pendongkrak ekonomi sebuah bangsa yang besar dengan 34 provinsi, banyak sekali yang ada di dalamnya, sumber daya alam dan lain sebagainya. Apabila kita tidak bisa memanfaatkan itu. Betul. Oke, salah satu faktor penunjangnya tadi adalah pendidikan. Atau juga subsidi di dunia pendidikan. Bagaimana Anda melihat dunia pendidikan Indonesia saat ini? Oke, melihat dunia pendidikan Indonesia saat ini adalah yang mana banyak yang bisa dikatakan yang namanya pembaharuan mungkin, yang salah satunya yang dilakukan oleh pemerintahan ya mungkin. Itu juga salah satu upaya untuk pemerintah untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Namun, apakah kita melihat dampaknya? Seperti apa pendidikan yang ada di Indonesia saat ini? Ya tentunya gitu kan, tadi yang sudah disebutkan adanya penurunan moral gitu kan. Nah, itu juga kan salah satu dari pendidikan gitu kan. Terus dampak selanjutnya yang ada di pendidikan di Indonesia adalah kurangnya fasilitas, Kak. Betul. Itu sangat-sangat minim fasilitas dan juga adalah kesejahteraan dari guru. Karena kalau kenapa misalnya kesejahteraan dari guru? Memangnya kenapa guru kita nggak sejahtera atau gimana? Karena saya juga kan sebagai mahasiswa pendidikan nih, karena banyak bingung Kak untuk masalah keguruan gitu loh. Karena kan sekarang katanya honorer itu kan sempat ada bahasan dihapuskan, terus juga ada dipersulit lah, terus dibuka mahasiswa atau semua jurusan untuk masuk ke keguruan itu diperbolehkan asalkan ada sertifikasi dari PPG, pelatihan keguruan. Nah, itu diperbolehkan. Sedangkan bagaimana jadi mahasiswa keguruan gitu kan? Berarti di sini dipertanyakan yang mana kesejahteraan dari guru itu sendiri gitu kan. Berarti apa nih garis bawahnya, guru belum sejahtera atau seperti apa? Kalau bisa dibilang belum sejahtera, ya mungkin bisa dibilang iya. Iya ya? Iya. Belum sejahtera, kita akan bahas itu tuh. Menarik, karena memang salah satu tongkat estafet dari para generasi bangsa adalah sebuah pendidikan. Iya, betul. Bagaimana motor pendidikan bisa berjalan apabila bensinnya kurang. Iya. Gitu ya. Kita akan berbicara lengkap bersama dengan Mas Andika dan juga Mbak Alvina, tetap bersama kami di Suara Sriwijaya Milenial.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial, masih bersama saya Dika Saputra. Sempat terputus tadi Mbak Alvina. Bagaimana sebuah motor harus tetap berjalan ketika bensinnya ini di angka paling rendah atau kurang. Apa yang Anda lihat tentang pendidikan dan juga para penggeraknya? Oke, karena itu kan masalah pendidikan ya, dan guru juga bukan cuma di sekolah kan. Yang namanya guru juga kan ada guru mengaji, ada guru guru sukarela dan segala macamnya. Yang mana banyak juga tenaga-tenaga guru itu yang kurang gitu loh kesejahteraannya gitu kan. Hampir masalah dari tahun ke tahun loh ini gitu kan, yang mana sampai sekarang itu belum ada solusinya, harusnya bagaimana. Sedangkan pemuda-pemuda kedepannya, generasi selanjutnya akan berasal dari mana kalau misalnya bukan dicetak oleh seorang guru, betul dong? Nah jadi itu tadi gitulah yang jadi PR kita yang selanjutnya juga adalah kesejahteraan yang ada di dunia pendidikan. Oke, saya garis bawahi kesejahteraannya. Bagaimana Mas Andika melihat ini? Guru dan kesejahteraannya. Bagaimana pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting untuk memajukan sebuah bangsa. Akan tetapi kita berbicara guru dan kesejahteraannya. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, ini tentu menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia ya. Bukan hanya pemuda, tapi kita akan membicarakan tentang pemerintah juga. Bagaimana pemerintah memfasilitasi guru-guru ini supaya sejahtera. Karena gini loh, dalam memotivasi kerja, seseorang itu harus penuhi dulu kebutuhan pribadinya, lalu keamanannya, hingga kebutuhan untuk diapresiasi dan juga kebutuhan untuk diakui. Tapi ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka motivasi kerjanya atau motivasi dia, sederhananya motivasi dia untuk mengajar itu akan rendah. Nah ini yang menjadi PR bagi pemerintah. Nah tapi di sisi lain, kita juga sebagai pemuda, kita harus terus bergerak, mempressure pemerintah bagaimana mereka untuk lebih memperhatikan lagi gitu loh. Kita sebagai pemuda tidak boleh apatis yang kayak ya udah kalau ini adanya kita terima aja. Kita nggak bisa seperti itu. Makanya kita harus melakukan pergerakan seperti melakukan diskusi-diskusi publik, menyuarakan aspirasi dan lain sebagainya. Itu adalah suatu hal yang sangat penting menurut saya untuk menyuarakan hal tersebut. Menyuarakan hak bagaimana kebutuhan guru harus memang terpenuhi. Betul. Karena memang kalau kita melihat saja ya kan dari cita-cita para anak didik gitu. Kalau ditanya mau jadi apa? Guru. Mau jadi dokter. Mau jadi ini, mau jadi itu. Betul. Kenapa tidak mau jadi guru? Bukan tidak mau, kenapa sedikit sekali yang menjadi guru? Karena ada apa? panggilan dari hati. Kalau seorang guru itu selalu ada panggilan dari hati yang memang pengen jadi guru, yang memang pengen menyejahterakan Indonesia, memajukan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, baik. Closing statement kita sore hari ini. Bagaimana seharusnya Sumpah Pemuda, bagaimana pemuda seharusnya ke depan. Banyak sekali tantangan yang akan dihadapi. Bagaimana era globalisasi akan masuk ke Indonesia, kemudian juga bagaimana nanti kita akan mendapatkan bonus demografi dan lain sebagainya. Anda sebagai para pemuda dan juga pemudi, apa yang bisa Anda sampaikan, Mas Andika? Iya, pertama saya simpel saja mengatakan bahwasanya persiapkan diri masing-masing untuk menghadapi hal tersebut. Karena menurut saya perubahan itu dirubah dari diri sendiri terlebih dahulu, baru kita mempengaruhi orang lain. Perubahan itu dimulai dari mindset kita. Apa tujuan kita, silakan disetting masing-masing. Ketika kita mau berubah arah ke hal negatif, ingat kembali tujuan kita. Positif bukan, maka kita akan mencoba untuk selalu positif. Yang kedua adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai Sumpah Pemuda ini. Kita ini negara yang sangat kaya, 34 provinsi dengan berbagai budaya dan juga bahasa. Bagaimana kita menanamkan ada pagar toleransi dan juga saling menghormati di situ. Maka ini akan menjadi suatu hal yang sangat positif. Kita dapat menjual budaya kita keluar loh. Mereka tertarik dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah daya tarik bagi negara Indonesia. Dan yang terakhir menurut saya, teman-teman pemuda, ini jangan apatis. Jadi silahkan main seperti yang Mas Dika bilang tadi, pulangnya nggak apa, dimalamin sedikit lagi, terus mainnya diperjauh lagi. Nggak apa-apa untuk menggali sesuatu hal yang lebih bermanfaat. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Mas Andika, terus juga Mbak Alvina udah diwakilkan lah ya. Apa yang sudah disampaikan karena sudah. Waktu kita tidak banyak, tapi terima kasih sudah hadir di Studio TVRI Sumatera Selatan. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Dan juga sudah memberikan motivasi dan juga materi ini mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat para pemuda yang di luar sana. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus TVRI Sumatera Selatan dan cintailah Indonesia. Terima kasih.